Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Di setiap pergumulan hidup kita dan juga setiap aktivitas kita, marilah kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Demikianlah dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah kita atau siapakah di antara kita yang mau mempersembahkan dirinya kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya? Hal yang sangat sulit bagi setiap orang percaya adalah menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita boleh berbahagia, bersuka cita pada saat ini sebagai orang-orang pengikut Kristus, di mana setiap kehidupan kita dijamin. Setiap apa yang kita jalani hari ini sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, dimerdekakan, maka apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Kita selalu diingatkan untuk tidak melakukan lagi dosa dan pelanggaran. Tetapi kita akan sering kembali kepada dosa-dosa itu. Maka ini menjadi pengingat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Sekali untuk segala dosa kita. Maka tidak ada lagi yang namanya pembunuhan kedua kali. Penyalipan kedua kali. Kalaupun kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, adalah untuk melakukan penghakiman pada akhir zaman. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita ingat kembali, kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang begitu mahal, dengan darah yang kudus, dengan pengorbanan Allah itu sendiri, yang mengorbankan anak tunggal Allah itu, yaitu Yesus Kristus, yang tidak mengenal dosa, tetapi dia harus diserahkan kepada orang-orang yang berdosa. Yang tidak mengenal dosa, tetapi dia harus menjadi berdosa. Maka dia harus menanggung itu semua. Apa yang ditanggung oleh Yesus Kristus, sesungguhnya itu yang kita tanggung. Bukan Yesus yang menanggung itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dia dibunuh dalam kefanaan, dia dibunuh dalam kedagingan, dia dibunuh dalam keterbatasan sebagai manusia yang lemah. Tapi kita meyakini dan mempercayai dia bangkit dari kematian itu menurut roh. Dia bangkit sebagai pertanda pertandingan kita, perlawanan kita dengan kematian itu sudah dimenangkan. Maka disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita disadarkan kembali sebagai umat Allah, sebagai orang percaya. Jangan lagi kita bermain-main dengan iman kita, bermain-main dengan keselamatan kita. Maka selalu dikatakan kepada kita, kerjakan keselamatan. Karena apa yang kita terima itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena pengorbanan anak tunggal Allah itu. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Yesus itu mati sekali untuk segala dosa kita. Dan dia yang benar harus berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Dan dia siap untuk menderita demi manusia yang penuh dengan dosa. Sehingga dia harus mati. Dan biarlah setiap orang yang percaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karunia penyertaan-Mu mengingatkan kami kembali akan kehidupan kami yang telah Engkau tebus. Dengan darah yang begitu mahal, dengan rancangan yang begitu indah. Ajari kami Tuhan untuk melakukan segala yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami.
Karena kami telah Engkau sadari akan apa yang telah Engkau perbuat, bahwa Kristus mati sekali untuk segala dosa kami, dan Dia rela berada untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang tidak benar, bahkan harus mati. Namun Engkau telah memenangkan semuanya itu sehingga kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Berkati kami dalam setiap aktivitas kami, dalam kehidupan, pekerjaan, dan juga bagaimana kami bersekutu bersama dengan orang-orang beriman. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan, kerjakan, dan jalani itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang yang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.